Begitu juga yang punya selingkuhan, dia 2,48 kali lebih besar beresiko melakukan itu. Guys, di mana-mana untuk menutupi kesalahan, biasanya orang itu akan melakukannya dengan kekerasan. Ya, namanya orang bikin salah gitu kan. Nutupinya pasti dengan ngamuk-ngamuk, kekerasan, supaya juga nggak diungkit-ungkit lagi. Itu mah udah biasa. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut dengan KDRT masih banyak terjadi di negara kita. Sayangnya, masih banyak orang, bahkan korban, menganggap masalah ini sebagai aib. Bahkan mereka tidak melaporkan pada pihak yang berwajib. Banyak alasannya guys. Takut, malu, bahkan menjaga nama baik keluarga. Sedangkan yang kita tahu, keluarga adalah tempat yang paling aman dan nyaman untuk kita pulang. Ya keluarga itu kan rumah guys. Gimana kalau di rumah aja kita tidak mendapat ketenangan dan keamanan? Welcome back, Harta Tahta Neta di Dasar Wanita. Guys, episode kali ini menarik banget yang lagi diperbincangkan sama banyak orang. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Apa sih sebenarnya definisi dari KDRT ini? Kalian harus tahu, kekerasan adalah yang menggambarkan sebuah perilaku. Ada perilaku terbuka atau yang disebut dengan overt, atau perilaku tertutup yang disebut dengan covert. Definisi dari kekerasan sendiri bersifat menyerang atau ofensif, bersifat bertahan atau defensif. Lalu apa aja sih yang termasuk dalam KDRT? Dalam UU nomor 23 tahun 2004 disebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik di sini yang dimaksud adalah suatu perlakuan yang menyebabkan rasa sakit, luka ringan, ataupun luka berat. Yang kedua, ada kekerasan psikis. Suatu perlakuan yang menyebabkan rasa takut, rasa malu, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak bisa bertindak, depresi, dan lain sebagainya guys. Yang ketiga, ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan dengan seksual yang menyimpang, bersifat memaksa, kekerasan dengan tujuan pelacuran, atau bahkan berhubungan seksual yang tidak wajar guys. Yang keempat, kekerasan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi? Menelantarkan orang dalam rumah tangganya dan secara sengaja melarang orang ini untuk bekerja. Pada akhirnya menyebabkan ketergantungan finansial dan di bawah kendali. Nah, itu tadi 4 kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata kekerasan itu tidak hanya memukul guys. Tidak hanya kekerasan yang dilakukan secara fisik, tapi ada kekerasan secara psikis, bahkan kekerasan seksual. Ini saya baru tahu nih, ada kekerasan ekonomi. Mengerikan. Tidak hanya luka fisik, korban KDRT juga akan mengalami depresi, trauma, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Please. Dan kecenderungan melakukan hal yang serupa. Dan ingat guys, ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa, akan bisa terjadi kepada anak si korban. Wah, ini benar-benar serem banget guys, korban atau dampak dari kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 1 dari 3 wanita berumur 15-49 tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata guys, bukan 1 dari 10, tapi 1 dari 3. Wow, mengerikan. Di Indonesia sendiri, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, Komnas Perempuan, ada 3.677 KDRT dari total 299.911 kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih 5 faktor yang meningkatkan resiko terjadinya KDRT. Yang pertama, dominasi gender. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurung Kemen 3PA, perempuan berpotensi 1,34 kali lebih besar jadi korban. Guys, ini sudah banyak banget perempuan
korban KDRT. Di mana-mana menurut aku selalu perempuan itu dirugikan. Sekarang guys, cowok dengan kekuatannya yang segitu ngelawan cewek, di mana-mana pasti menang si cowok. Maka dari itu kenapa aku bilang, hey para perempuan di Indonesia, kalian harus menyuarakan kalau kalian tuh korban. Please, mengerikan. Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai patriarki. Yang kedua, masalah ekonomi. Guys, finansial di mana-mana selalu menjadi momok, bahkan bumerang di setiap rumah tangga. Ini ada 2 contoh. Yang pertama, di saat masih belum serba berkecukupan, biasanya masalah kekerasan ini timbul dari dalam, alias internal. Ya iyalah guys, gimana? Pernikahan masih baru, bisnis masih merintis. Pasti kan masih belum cukup atau masih kurang biaya-biaya lain gitu. Biasanya akan cekcok-cekcok masalah duit. Bener nggak? Tetapi ketika orang itu sudah serba berkecukupan atau good rekening, akan timbul masalah dari luar, eksternal. Nah, ini akan kita bahas di poin yang ketiga. Poin yang ketiga, tangan gue 2, 3. Poin yang ketiga, poligami dan selingkuh. Sejalan dengan laporan Kemen P3A, suami yang punya pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar melakukan KDRT. Begitu juga yang punya selingkuhan, dia 2,48 kali lebih besar beresiko melakukan itu. Ketidakjujuran biasanya menimbulkan ketegangan dan rasa nggak percaya. Guys, di mana-mana untuk menutupi kesalahan, biasanya orang itu akan melakukannya dengan kekerasan. Entah itu kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis. Ya namanya orang bikin salah gitu kan. Nutupinya pasti dengan ngamuk-ngamuk, kekerasan, supaya juga nggak diungkit-ungkit lagi. Itu mah udah biasa. Poin yang keempat guys, metode menyelesaikan masalah. Kadang masalah yang tidak terselesaikan dengan baik, tidak menemukan solusi yang tepat, komunikasi yang buruk, itu adalah pemicu terjadinya KDRT. Penyelesaian dengan memukul dan kekerasan biasanya akan dilakukan. Poin yang kelima, trauma masa kecil. Menurut WHO, anak korban KDRT biasanya hilang rasa percaya diri, merasa diri tidak berguna, bahkan narkoba, menyalurkan itu dengan alkohol, dan mempunyai perilaku seksual dengan kekerasan. Nah, inilah yang disebut dengan penularan kekerasan antar generasi atau yang disebut dengan intergenerational transmission of violence. So guys, apa yang diterima pada saat dia kecil itu akan berpengaruh pada saat dia dewasa. Dia akan berperilaku kasar seperti perlakuan ke dia pada saat dia kecil. Nah guys, sekarang kita masuk ke segmen langkah-langkah apa sih untuk mencegah terjadinya KDRT. Yang pertama, komunikasi. Ini selalu menjadi yang utama. Komunikasi, saling terbuka, menyampaikan apa yang menjadi visi misi. Paling tidak, kalian tuh nggak boleh egois. Harus saling mendengarkan satu sama lain. Itu penting banget. Yang kedua, pendidikan sejak dini. Sebaiknya sejak kecil mengajarkan hal-hal yang baik. Sehingga ketika beranjak dewasa atau bahkan sudah berumah tangga, tidak mengenal atau bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa kekerasan. Poin yang ketiga, mediasi. Guys, cari profesional yang bisa membantu kalian. Sharing, cerita, sampaikan apa yang menjadi unek-unek kalian, masalah kalian, problematika kalian. Karena guys, sharing dengan profesional itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Ketika kalian menghadapi masalah yang kalian tidak bisa selesaikan, please datang ke ahlinya. Yang keempat, ini poin terakhir guys, penyuluhan tentang KDRT. Poin penting, sosialisasi perihal UU nomor 23 tahun 2004 perlu lebih disebarluaskan. Kecenderungan korban yang takut melaporkan bisa jadi karena ketidaktahuannya soal kekerasan tersebut, soal pelanggaran hukum dan sanksi yang jelas. Diharapkan mereka nggak menganggapnya sebuah kewajaran. Guys, aku tekankan sekali lagi, kekerasan dalam bentuk apapun itu bukan aib. Please lapor ke pihak yang berwajib. Guys, masalah di dalam rumah tangga itu sudah wajar. Pasti ada cekcok mulut, pertengkaran,
Ya kekerasan sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau udah semakin parah dan sampai menyakiti fisik, big no. Segera lapor, itu penting banget. Suatu hubungan pasti punya masalah, asal kalian bisa menyelesaikan itu dengan cara komunikasi yang baik. Ingat, kekerasan dalam rumah tangga ada hukumnya di negara kita. Jangan main-main. Nah, kita mesti tahu bahwa pernikahan adalah usaha tanpa henti dari kedua belah pihak. Kalau kalian pernah dengar cinta adalah perjuangan, itu benar guys. Kalian akan menemukan itu setelah kalian menikah. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dari aku. Kalau kalian ada pengalaman yang menarik lainnya, kalian bisa share dan komentar di kolom di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye!